mengerjakan sudah dikirim? Udah, Prof. Udah, Prof. Sudah ya, oke, makasih. Nah, selanjutnya nanti sore kalau ada yang mau ngikutin analisis kualitatif boleh ya, yang in vivo ya. Ya memang masih sedikit ya dalam mengoperasikannya itu memang komen-komennya tidak sefamiliar kayak SPSS gitu ya. Nanti bertanya kalau bisa nanti sama bapaknya ya, sore ini sebentar, sore jam berapa, jam 4 kalau salah ya, begitu. Nah, ini sudah pertemuan keberapa Nurul? Kita mau UAS ya, sudahan ya. Iya, Prof. Yang non parametrik sudah jelas semuanya sampai regresi logistik sama sederhana maupun berganda. Halo. Iya, Prof. Sudah ya. Oke, ada lagi sebetulnya analisis apa ya? Kalian sudah dapat analisis SWOT sama Belum, yang Prof. belum ya? Belum. Oke, kalau gitu nih, tapi sebelumnya yang regresi linear sudah mantap semuanya karena ujiannya ada regresi linear, ada regresi logistik, ya. Jadi ada parametrik dan non parametrik begitu. Nah, mungkin ada tambahan sedikit analisis yang SWOT. Sebentar, saya bukakan aja nanti kalau kalian kan sudah dapat nanti di residensi tentang SWOT analysis dalam arti kekuatan kekuatan sama kelemahan, terus opportunity gitu ya, sama ancaman gitu ya. Oke. Nah, itu ada satu analisis saya tambahkan saja. Jadi biasanya, nah itu biasanya para ini memang yang sering saya dapatkan gitu sampai saat ini itu analisisnya cuma sampai ke IV dan EV metrik. Terus habis itu dilanjutkan dengan KPI. Begitu kan? KPI. Padahal sebetulnya di SWOT analysis itu bisa langsung kita sudah kelihatan semuanya? Kelihatan, Prof. Sudah ya? Isu aktual sudah ya? Oke. Kelihatan betul? Iya, Prof. Kelihatan, Oke, Prof. good. Ya, kalau sudah kelihatan aman. Nah, itu bisa dianalisis sampai ke SWOT di kuadrannya ya, ada kuadran 1 2 3 4. Terus sampai di situ. Sampai di situ terus kita sudah bisa memilih strategi yang utama, yang diutamakan yaitu dengan SWOT analysis itu. Ya, jadi tidak berhenti sampai ke IV dan EV metrik. Ya, oke. Kita coba. Nah, Bapak Ibu di teorinya Hasan Basri itu untuk teori SWOT istilahnya teori tentang kelemahan dan ini itu maksimal kita boleh 7. Artinya 7 itu apa ya? Kita 7 punya kekuatan, 7 punya kelemahan, terus 7 opportunities, 7 ancaman begitu. Itu maksimal. Ya. Minimal kita bisa 3.
Ya, 3 kekuatan, 3 kelemahan, dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ambil dari beberapa isu yang besar, ambil 3 isu, terus saya ambil 1 isu yang paling krusial, dan itu bukan pribadi kita. Biasanya Bapak Ibu, kalau untuk SWOT analisis itu kan dengan brainstorming gitu ya, pertemuan dengan para manajer, pertemuan dengan staff gitu kan, pertemuan dengan semuanya, sehingga masalah-masalah yang terjadi pada bisnis rumah sakit ini itu merupakan masalahnya bersama, harus diselesaikan bersama, tetapi penyelesaiannya harus ada priority. Nah, prioritinya juga menurut pendapat semuanya. Biasanya pendapat-pendapat itu dikaitkan dengan skala Likert ya, yang 1, 2, sampai 5. Nah, itu intinya di situ. Nah, contohnya ini waktu saya posisi ada di kepala unit layanan di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1. Ini benar-benar terjadi ya. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi dari semua evaluasi kegiatan di tempat kami, di pelayanan kantor kesehatan pelabuhan, di Bali itu ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal. Nah, ini bisa nanti dianalogikan pada saat Bapak Ibu nanti residensi atau pada saat tesis, itu pada saat mengevaluasi kegiatan pelayanan, itu apa yang menjadi masalah. Nah, gitu kan. Ternyata yang menjadi masalah, sebentar, langsung saja ya. Yang menjadi masalah itu belum optimalnya kinerja SDM dalam pelayanan kesehatan di wilayah. Dalam arti untuk rujukan sama kedaruratan medik itu belum optimal banget. Dan ini waktu itu sungguh-sungguh terjadi dan saya sangat kaget banget gitu ya. Sangat kaget banget. Contohnya orang dengan kombosio. Kombosio itu SOP-nya sudah jelas. Begitu kemarin ini sedikit off the record ya. Terapinya. Wah, ngawur itu ngawur. Saya bilang aja gitu. Nah, oke. Tapi itu internal saja ya gitu waktu itu. Karena waktu itu ada kapal kebakaran, pertolongannya tidak memadai gitu saja. Gitu. Belum optimalnya pemeriksaan ketersediaan obat-obatan, peralatan untuk P3K, kapal dan sebagainya gitu ya. Transportasi dan sebagainya. Terus selanjutnya lagi nomor 3, belum optimalnya pengujian kesehatan. Nah, ini contohnya kan harus ada medical check up gitu ya. Kalau mau terbang dan sebagainya itu belum terjadi. Makanya pernah kan terjadi itu pilot ada serangan jantung di pesawat. Cuma rahasia nggak diomongin ya. Untung masih ada co-pilot dan sebagainya begitu ya. Oke. Nah, itu banyak terjadiannya, makanya dulu ditemukan apa tuh yang narkoba dan sebagainya. Karena apa? Pak, sulit untuk memeriksa ya. Tapi sekarang sudah akhirnya bisa lah gitu ya. Nah, selanjutnya lagi masalah yang keempat adalah belum optimalnya kajian perkembangan teknologi. Jadi di rumah sakit juga harus demikian ya. Kajian-kajian itu harus ada ya. Contohnya biasanya di manajemen toh kan ada indikator-indikator di rumah sakit tercapai tidak. Nah, itu nanti bisa menjadi maksudnya menjadi angkat menjadi masalah. Makanya nanti Bapak Ibu kan dapat pelajaran nanti semester yang, ini masih semester 1 ya, akan mendapatkan pelajaran di residensi, itu benar-benar dimanfaatkan. Sayang kan Bapak Ibu sudah konsentrasi, belajar, begitu. Ini kenapa nih kok ada begini? What happened? Nah, saya tadi ya, ada begini apa nih? Ini. Apa ya ini?
Tiba-tiba muncul begini. Apa nih? Ya, ada Saturday apa gitu. Kelihatan nggak Bapak Ibu nih, takutnya terganggu ya? Oke. Yang kelima, belum optimalnya pemeriksaan kesehatan. Ada ya kesehatan haji dan sebagainya itu belum juga. Selanjutnya, selanjutnya kita discussion gitu. Diskusi dari kelima tadi, kita mau lihat aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan di organisasi atau apa ya. Aktual di mana isu yang sedang terjadi atau sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan. Jadi betul-betul semua membicarakan tentang hal ini. Contohnya yang kasus sekarang misalnya ya, nanti ada dokter asing gitu kan. Wah, semua orang membicarakan ini. Kalau tidak diselesaikan menjadi problematik misalnya begitu, dan semua secara langsung nih kekalayakan menyangkut orang banyak, misalnya akan terganggu kita ya, misalnya dokter-dokter yang di dalam negeri dan sebagainya. Tapi menurut saya nggak usah khawatir gitu kan, dan layak akan diselesaikan gitu ya. Contohnya BPJS segala ya itu isu aktual gitu kan. Kalau nggak diselesaikan problematik, terus layak dibicarakan dan layak diselesaikan gitu ya. Oke. Nah, itu nanti ini kan suatu analisis ya, sudah mulai ditapis 5 masalah terus menjadi satu dari 5 masalah dipilih secara tadi ya aktual, ini bahasa Inggrisnya kan terjadi aktual, and then kekalayakan, problematik dan sebagainya. Oke. Nah, dari 5 itu kita diskusi sama semua, misalnya sama manajemen ya kan. Misalnya ada kan biasanya ada direktur utama, ada wadir ini, dan ada leader-leader lain. Ditanya aja semuanya. Siapa yang ini positif, siapa ini, kayak kan? Kalau sudah jumlahnya kita bisa jumlahin, oh ternyata semuanya positif, jadi memenuhi. Terus ada yang oh enggak, misalnya dari 10 orang rata-rata yang positif ini. Oke, itu pasti bisa mendapatkan angka positif negatif dari yang hadir. Dari 10 orang, 15 siapa nih positif-positif, ini positif, oh ini positif. Misalnya begitu ya. Oke. Setelah mendapat, kalau ini 5, kita cari 3. Nah, setelah 3 yang memenuhi tadi, kita cari, nah kalian pasti mendapatkan teori tentang USG ya, urgency, seriousness, dan growing. Artinya urgen diselesaikan, kalau tidak akan menjadi serius dan akan menjadi masalah besar, growing itu ya. Nah, pilih satu yang paling-paling lagi ya kan. Kan ada nih, ini skala Likert kan. Nah, pilih. Nah, semua akan diselesaikan sih ini nanti, tetapi kita ambil satu saja yang kita akan selesaikan dulu. Nah, contohnya belum optimalnya pelayanan tadi ya, rujukan dan sebagainya. Oke, kita ambil dari sini, kita ambil SWOT-nya. Ini ya sangat mendesak. Skala Likertnya juga sudah ada. Nah, kita ambil tentang ininya, SWOT-nya. Kekuatannya apa? Kekuatannya kerjasamanya bagus antar unit, misalnya begitu. Terus SDM-nya cukup, gitu kan? SDM-nya cukup, tetapi nanti ada kelemahannya juga. Terus motivasinya juga tinggi. Kelemahannya apa? Nah, SDM-nya cukup, tapi kualitasnya belum bagus. Nah, cocok kan? Nah, terus penerapan tadi ininya, tapi penerapan SOP-nya belum diterapkan. Ada kan prosedur-prosedur luka bakar, prosedur untuk apalagi misalnya tenggelam, ya. Terus prosedur yang lainnya. Kalau di rumah sakit kan banyak ya prosedur-prosedur di satu unit, misalnya unit rekamedik, unit layanan rawat inap, unit laundry dan sebagainya. Pasti ada SPO-nya. Nah, itu belum optimal diterapkan. Terus
pemanfaatan sarana prasarana juga gitu ya. Oke. Terus apa nih? Ini udah deh. Kekuatan sama kelemahan tadi ya. Opportunity-nya, opportunity di luar sana itu dukungannya banyak. Banyak apa namanya peluang-peluang, ya kan? Donor-donor juga banyak dan sebagainya misalnya gitu ya. Oke. Terus juga teknologi pelayanan kesehatan itu canggih-canggih. Mulai sekarang tuh banyak yang sangat dengan efisien dan sebagainya. Apalagi dengan sekarang nih isunya apa? Apa namanya? AE gitu ya. Apa? Eh, kecerdasan buatan ya gitu. Oke. Terus kebutuhan pelayanan ya gitu. Pelayanan bermutu itu kan dibutuhkan terus di mana saja. Sampai Pak Jokowi aja pidato jangan sampai sekian juta orang ke luar negeri, harus ke layanannya di kita, diminimalisir. Dan rumah sakit juga bebenah ya, kalau bisa hospital kayak hospital tourism, sambil kita apa konsultasi tentang medikalnya, tentang ini, tetapi juga ada rekreasinya ya. Contohnya kantin-kantinnya dibuat menarik, tempat ruang tunggunya dibikin menarik, taman-tamannya dan sebagainya begitu ya. Oke. Ada macam-macamnya. Biasanya restoran yang menarik ya. Contohnya di mana ya? St. Carolus ya kan? Itu kalau saya ke situ senengnya di mananya? Sebelum ini ke kafe apa restorannya macam-macamnya gitu. Terus di rumah sakit mana lagi ya? Iya itu seneng saya selalu gitu. Kantinnya. Terus di Hermina Galaxy depannya itu banyak jajanannya gitu ya di dalamnya sebelum di ruang tunggu gitu jajan murah-murah gitu enak ya. Jadi ada hospital tourismnya juga ya gitu. Nah, faktor ancamannya yaitu kurangan dukungan ya. Kalau waktu itu biasanya ancamannya ada dukungan apa dan sebagainya, mungkin owner apa-apa dan sebagainya gitu. Kalau yang di swasta, yang di pemerintah ada keterbatasan apa-apa mau bergerak, mengembangkan masih menunggu dan sebagainya begitu ya. Banyak biasanya kalau di negeri tentu saja kompetitornya ya swasta-swasta, apalagi dengan BPJS bisa swasta gitu kan, ada kompetitornya gitu. Dan misalnya ada keluhan-keluhan pasien, kepuasan pasien dan sebagainya, hati-hati. Contohnya ya ada satu rumah sakit yang ada kemarin ya terjadi operasinya fatal, padahal belum tentu salahnya dokter dan sebagainya loh ya, itu tetapi cepat dikendalikan, cepat dianulir sehingga layanannya sama sekali layanannya sampai sekarang masih kosong pasiennya gitu ya. Oke, hati-hati karena di rumah sakit itu risikonya tinggi. Tetapi makanya inform consent dan sebagainya, komunikasi dengan pasien dan sebagainya itu dijaga ya, dijaga banget. Explain-nya juga betul-betul yang betul-betul apa namanya ya apa adanya, dan juga memang kita harus menjaga rahasia dan sebagainya, tetapi harus perhatikan, harus benar-benar di bisnis rumah sakit itu ya. Nah, sudah ketemu faktor kekuatan, kelemahan jadikan satu, eksternal juga begini. Selanjutnya kita lagi diskusi lagi dengan manajemen dan semuanya urgensinya. Dari faktor internal mana yang urgensinya juga bisa diskusi. Yang nomor A dengan nomor B urgen mana? A dengan C urgen mana? A dengan D urgen mana? Nah, di sini langsung dapat. Misalnya di A, ini B, C, D, E, A. Artinya apa? A cuma satu. Ya kan? Terus B, tersedianya jumlah pegawai pelayanan kesehatan. Nah, B, oke. Ternyata B-nya ada 5. Ya, 1, 2, 3, 5. Oke, tinggi. C-nya berapa? Oh, C-nya cuma 1. D-nya, kita lihat, oh D-nya ada 4.
lagi. E-nya ada 2. F-nya, nah untuk mengisi pasti ada yang bertanya, Bu, untuk mengisi ini bagaimana ya? Karena ini ada 6, ya kan? Ada 6, jadi 5 kan 5. Nah, dari ini nilai tertingginya 15. Kenapa nilai tertingginya 15? Karena ininya kan ada 5 nih ya. Skala sel-selnya yang harus diisi 5, sedangkan pertanyaan di kekuatan dan kelemahan kan 3. Jadi 15. Pasti begitu. Misalnya ini 5, ini 5, pasti ininya berapa? Ininya 5. Kalau ininya 5, ini 5, 10 kan panjang ya. Jadi 9. Pasti sininya 5 kali berapa sininya? Tuh 2, ini kan 5 ya. Kalau 10 kan 9, pasti ininya 45. Nanti nilainya tetap di sini 100%. Jadi begitu. Kan maksimal bolehnya 7. Kalau 7 kan ini 7 kan 14. Nah, ya kan? Jadi begitu. Maksimal bolehnya 7. Dalam arti kekuatannya 7, kelemahannya 7. Ya, itu sudah organisasi kalau sudah segitu banyaknya ruwet banget pasti ya. Nah, biasanya masalah-masalah itu kalau tata kelolanya sudah bagus tinggal 1 atau 2 biasanya. Atau 3 ya. Contohnya SDM. SDM-nya tidak cukup. Kan kita harus rekrutmen gitu kan. Terus, oh SDM-nya cukup. Tapi kualitasnya, keterampilannya. Biasanya begitu. Terus manajemennya. Tata kelolanya biasanya masih kurang optimal. Kan harus dioptimalkan. Jadi begitu ya. Biasanya tidak banyak. Saya kemarin survei untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Itu ternyata masalahnya itu cuma ada, kalau nggak salah, hanya dari berapa variabel, cuma ada 3. Nah, 3 itu akan bisa kita selesaikan dengan SWOT analysis. Ya, yang bermasalah itu SDM betul. SDM, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Udah nanti di-SWOT-kan selesai untuk Indonesia begitu ya. Gitu. Nah, dari sini ada yang bertanya untuk IV metrik ini, Izin IV bertanya, Prof. faktor internal ya, gimana? Halo? Izin, Prof. Ya, boleh. Ini untuk bobot faktornya, apakah sudah standarnya begini, Prof? Nah, standar yang tadi saya bilang. Ini kebetulan kan ada 5 skala Likert, ya kan? Bukan 5 deh. Bukan 5, itu kan ada apa nih? A, B, C, D kan ada 6. Ya kan? Kan ini ada 3 kekuatan. Memang standarnya begitu. Ada 3 kekuatan, ada 3 kelemahan. Kan ada jadi 6. Kalau dilihat urgensinya, kan nggak mungkin dong A dengan A itu sama dengan istilah orang-orang itu apa, jeruk makan jeruk kan tidak, ya kan, makanya di biru-biru nih, ya kan. A dengan A-nya sudah di biru-biru, B dengan B-nya di biru-biru, C dengan C di biru-biru gitu kan. Artinya nanti A dengan B milih mana gitu ya. Itu sudah SPO gitu loh, ya kan. Maksudnya keberadaan misalnya nih, keberadaan kerjasama di unitnya ini dengan tersedianya jumlah pegawai, mana yang paling urgent diselesaikan. Pasti kan tentang pegawainya dong, misalnya begitu. Gitu kan? Betul? Jelas? Jelas, Sudah Prof. patron ya. Patronnya itu di Hasan Basri cuma sampai 7. Boleh baca ya tentang strategic planning gitu ya. Begitu? Baik, Prof. Jelas? Jelas, Prof. Dan ini harus 100% nanti kan. Nah, ini disebut bobot faktor dalam persen. Oke. Oke. Kalau sudah internal sudah oke, ke eksternal. Eksternal juga demikian ya, semuanya jumlahnya 6, yang A dengan A-nya juga dibiru-biruin. Oke. Sudah dapat semuanya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu di rumah sakit dilihat
di divisi-divisi tentang mutu layanan misalnya ya, tentang mutu layanan. Mutu layanan itu kan banyak sekali kan faktor-faktornya. Misalnya dari inputnya, dari man-nya gimana, ya kan? Nanti ada kinerja kan, ada kinerja karyawan misalnya gitu. Terus ada money-nya, gimana nih nanti, misalnya SDM-nya, money-nya kalau di rumah sakit ada break even point, ada dan sebagainya. Kalau enggak gimana? Tapi kalau dalam kelolaannya gimana insentifnya? Karena pembayaran kan ada regulasi kan, remunerasi juga ada regulasi. Kalau regulasi itu tidak diterapkan, bisa saja protes ya. Ya, protes. Harusnya demikian dong, ada undang-undang, ada dasarnya misalnya gitu. Terus habis itu ada material, ada sarana prasarana yang untuk mengerjakan. Kalau tidak dipenuhi, ya kan gitu. Jadi gitu di mutu layanan. Jadi sebetulnya harus ada evaluate. Sebetulnya strategic planning ini kan dibikin 5 tahun biasanya, ya kan? Nanti diterapkan operasionalnya per tahun dievaluate gitu. Oke. Nah, setelah ini jelas Bapak Ibu, nah setelah mendapatkan IV dan EV metrik, kita masuk di GSPM metrik. Nah, ini ada rumusnya di situ semua ya. Nah, GSPM metrik. Ini evaluasi faktor internal dan eksternal keterkaitannya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya, evaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perlu dilanjutkan dengan memilih dan menetapkan faktor kunci keberhasilan sebagai faktor-faktor strategis. Suatu faktor disebut strategis apabila memiliki nilai lebih dari faktor yang lainnya. Faktor yang telah memberikan nilai dukungan tinggi dan keterkaitan tinggi terhadap berbagai keberhasilan diraih oleh organisasi selama ini dan yang akan datang dianggap sebagai faktor strategis dan selanjutnya disebut menjadi faktor kunci keberhasilan. Ya, di situ. Aspek yang dinilai dari tiap faktor adalah urgensi faktor terhadap misi, meliputi nilai faktor, tadi ya, nilai faktor, dan bobot faktor, dukungan faktor terhadap misi, meliputi nilai dukungan, dan nilai bobot dukungan. Keterkaitan antar faktor terhadap misi meliputi nilai keterkaitan NK. Nilai rata-rata keterkaitan NRK, dan nilai bobot keterkaitan NBK. Nilai yang dipergunakan adalah skala yang dilanjutkan oleh Rensis-Likert yang disebut model skala nilai, yaitu nilai yang diberikan pada suatu faktor secara kualitatif dikonversi ke dalam angka. Sangat baik 5 atau sangat tinggi urgensinya atau dukungannya atau keterkaitannya. Maksudnya dukungannya tinggi, keterkaitannya tinggi, dikasih nilai 5. Sedangkan baik 4, tinggi nilai urgensinya, dukungannya, keterkaitannya. 3 cukup, ini sangat kurang B atau buruk. Begitu ya. Cara penilaiannya adalah sebagai berikut. Nilai urgensi itu NU. Nilai urgensi diperoleh dengan cara memberikan nilai bobot pada setiap faktor yang berkisar antara 1 sampai 5. Bobot faktor, menetapkan besaran bobot faktor. Langkah pertama adalah memberikan nilai urgensi
yang berkisar 1 sampai 5 tadi ya gitu. Selanjutnya bobot faktor dihitung berdasarkan rumus berikut. Nah, bobot faktor itu nilai urgensi dibagi jumlah nilai urgensi kali 100%. Nilai dukungan faktor diperoleh dengan cara memberikan nilai bobot pada setiap faktor yang berkisar dari 1 sampai 5. Nilai bobot dukungan adalah suatu nilai yang diperoleh dengan cara mengalihkan antara bobot faktor dengan dukungan faktor. Gitu ya. Kalau nilai keterkaitan, menilai keterkaitan antara S1 dan S2, S1 dan W1, S1 dengan T1, dan seterusnya. Nilai keterkaitan berkisar 0 sampai dengan 5. Ya. Sedangkan nilai rata-rata dapat diperoleh dengan cara perhitungan begini. NRK itu total nilai keterkaitan dibagi nilai yang keterkaitannya dikurangi 1. Ya benar ya, nanti kita jelaskan ya. Oke. Terus nilai NBK. NBK bobot faktor kali NRK. TNB, NBK tambah NBD. Nah, ini ceritanya begini. Oke. Ini sudah rumus nih. Tabel saya Excel ini, kalau nanti Bapak Ibu terapkan di rumah sakitnya masing-masing, misalnya tidak ada 3 kekuatan, 3 kelemahan, 3 opportunities, 3 ancaman, sudah otomatis kalau ini angkanya bobot faktor tadi sudah dapat, yang dari nilai tadi ya, faktor internal tadi, ini sudah masuk, sudah otomatis sini jumlahkan sendiri. Ini sudah kita bikin aplikasinya, rumusnya. Dari rumus-rumus tadi sudah dibikin Excel-nya. Ya. Contohnya nih, tadi nilai dukungan ini kelihatan nggak ya? Kurang gede ya, tak gede ini. Dah, kelihatan ya. Jadi faktor internal tadi kan, nih, kan tadi ada 1, 2, 3 kan, digabung sekarang. Kalau keterkaitan digabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? Pasti pertanyaannya gini deh. Bu, tadi kan ada yang tanya, Bu itu sudah, apa tadi? Nanya tadi, Bu itu sudah memang begitu ya SOP-nya gitu ya? Kebetulan yang metode SWOT analisisnya ini dari David ya, terus dimodifikasi juga, nih dari di UI juga, terus apa lagi ya, lembaga administrasi negara ya, LAN ya kali ya. Nah ini dipakai. Dan kalau kita punya 3 kekuatan, kita punya 3 kelemahan, pasti kan 3 ini akan kita selesaikan kan? Begitu. Syukur-syukur kita selesaikan 3 kelemahan ini dengan adanya kekuatan kita atau peluang. Begitu kan? Karena ini benar-benar, ini kebetulan waktu saya posisi menjadi kepala unit di kedaruratan sama kantor wilayah kesehatan, gitu kan? Betul sekali. Dan semua yang strategi ini kami lakukan. Nanti boleh Ibu Bapak misalnya sedang ke Bali nanya di kantor sana. Waktu itu SDM kami istilahnya kelas 1 tetapi
masih perawatnya itu loh, SPK. SPK, apa ya SPK segitu? Enggak, kalian harus D3 minimal. Nah, langsung sekolah. Yang D3 harus S1 begitu. Terus yang itu kan harus ada yang punya dokter-dokternya itu harus punya wing. Karena untuk menolong kedaruratan pakai wing, waktu itu kepala KPK ada serangan jantung harus dibawa ke Jakarta. Kan itu harus ada dari kantor kesehatan pelabuhan. Kenapa tenagaku kok nggak boleh? Saya baru tahu. Ibu, dokternya ibu belum ada yang Pak punya wing. Hah? Wing apa itu? Oh, oke, oke, oke. Nah, ada langsung semua itu kita bikin planning. Harus ada pelatihan tentang dokter apa namanya? Dokter untuk terbang lah gitu. Itu dan itu skalanya internasional. Pelajaran kita bikin planning, bikin ini. Betul terjadi. Kita punya 3 sekarang sudah punya wing semua, gitu kan. Terus sarana prasarana yang ada di sana itu tidak digunakan. Ingat AED itu harus sedia di bandara di mana-mana harus ada AED. Kalau ada serangan jantung, orang itu tidak boleh mati di situ gitu, tertolong minimal gitu kan. Betul terjadi. Kita pelatihan ya, pelatihan tentang pertolongan semuanya, dia sekolahin semuanya, itu dianggarkan semua. Betul terjadi. Ada di bandara serangan ini. Kan saya sudah keluar ya, ini planning terlaksana, tapi dievaluate itu. Langsung evaluate. Ibu-ibu, kemarin ada orang yang serangan jantung mendadak, saya nolong dengan AED itu. Kita lakukan semua. Oh, hebat dong. Hidup enggak apa mati? Hidup katanya. Nah, jadi seneng ya. Jadi betul sekali. Di rumah sakit juga demikian ya. Yang nanti pelayanan-pelayanan manajemen di rumah sakit jangan sampai ada kebakaran. Itu sudah ada protectionnya, ya kan? Terus kematian kalau bisa rendah kematiannya sehingga pasien puas dan sebagainya gitu ya. Nah, itu patronnya begitu ya. Cari masalah yang paling bermasalah, selesaikan, dibicarakan dengan bersama. Jadi planning ini bukan miliknya Bu Sisil ini ya, tetapi miliknya bersama gitu ya. Milik bersama. Oke, setelah ini 1 dengan 2. Nah, tadi ya bobot faktor dari faktor internal dan ini kita pindahkan semua. Tadi 07, 03 kita pindahkan sini semua. Bobot faktor kan udah dapat. Setelah bobot faktor kita nilai dukungan. Dukungan tadi kan ada skala Likert katanya. Oke. Nah, tingginya ini dukungan, ini ditanyain semua 1 sampai 12 ditanyain. Nah, kita dapat nilai dukungan, tulis semuanya. Setelah dapat nilai dukungan, nilai bobot dukungan tinggal dikalikan. Tadi kan dikalikan, jadi 0. Setelah dikalikan, sekarang nilai keterkaitan. Sangat terkait atau tidak tadi ya, yang tinggi atau tidak tadi. Liket lagi. Nah, 1 dengan 2 mana terkaitnya ini nih. Nah, kalau sudah ketemu ini 5, 5, 5, det. Nah, satunya kan langsung ditulis lagi di bawahnya, gitu kan? Kan ini dengan ini kan bawah sama. Sudah ketemu 2, dapat sini, pindahkan lagi. Sudah ketemu 3 dengan yang lain-lainnya, pindahkan lagi sampai selesai 12. Oke. Setelah 12 selesai, dijumlahkan. Tadi kan bilang dijumlahkan ya nilai RK, dijumlahkan semua, terus dibagi N kurang 1. Kenapa N kurang 1, Bu? Nah, nih. Kan jeruk makan jeruk nggak boleh. Jadi sisanya kan 12, sisanya 11. Nilai NRK sudah ketemu nilai NRK, nilai NBK. Nilai NBK, nilai ini dikalikan nilai NBD. NBD kalau nggak salah ya. Kita lihat ya. NBK itu sini ada tadi rumusnya NBK. Nah, benar kan? NRK kali bobot faktor. Ya. Nah, ini NRK, NBK ini dikalikan bobot faktor BF ya. Terus ini kan sudah ketemu. Kalau NRK kan ini dijumlahin dibagi 11.
NBK sudah ketemu, TNB, NBK ditambah ini kalau nggak salah. Oke ya. Nah, ya kan? Apa nih? TNB ya. TNB di atas ada nih TNB, NBK sama NBD. Ya kan? Ini TNB, kan NBK udah dapat nih, ditambah NBD. Nah, benar ya. Jadi NBK itu NRK dikalikan bobot faktor. TNB, NBK ditambah NBD. Nah, setelah itu dijumlahkan ke samping. Nah, dijumlahkan ke samping itu untuk yang nilainya tinggi itu strategi pertama. Tadi loh, strategi yang priority. Oke. Terus jumlah dari TNB ini nanti posisi di kuadrannya. Ya, di kuadrannya SWOT itu nanti ya. Ini semua udah dapet ya kan. Pokoknya yang nilainya tinggi dibilang satu-satu dulu. Yang nomor 2 ini dikasih 2. Nanti bisa strategi ini, pertama ini, yang kedua ini, 3 ini gitu ya. Oke. Sudah dijumlahkan semua, kita dapat kuadran nanti. Nih ya, faktor kunci ya, faktor kunci sudah dapat. Ini. Nah, faktor kunci kita sudah dapat. Nih. Ternyata nilai kekuatannya ada 389. Weakness-nya lebih tinggi. Waduh, berarti minus toh. Nah, nggak apa-apa. Nih. Tapi peluangnya besar. Ancamannya kecil. Jadi strateginya strategi WO. Strategi WO ya. Strateginya WO. Oke. Strategi WO, kita dapat nih strategi WO itu apa? Nah, kita lihat di kuadran 3 ya. Oke. Nah, kita di sini strategi WO. Tadi yang nilainya 111 tadi, ya kan? Ditaruh yang 11 tadi, yang ditaruh di sini. Ini tadi loh, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ya kan? Ini kan kekuatan. Ini kelemahan. Ini ancaman. Ini peluang, ini ancaman. Ini taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, kekuatan ini kan yang nomor 1. Ada 3 kan tadi? Nah, ini kita ambil 1 dulu ya, yang priority dulu. Tersedianya jumlah pegawai pelayanan kesehatan. Kelemahannya belum optimalnya kualitas SDM. Keluar sendiri loh ini dari discussion gitu ya. Eksternalnya peluangnya ada dukungan lintas sektoral dan program semuanya, ada pelatihan, ada ini. Serius itu terjadi ya. Di Lakestra ada, di Kemenkes ada. Wow. Sebagai manager, leader, saya tuh dulu ke Lakestra. Ke mana lagi tuh? Nanya peluang. Nanti saya kasih 1, saya bikin proposal, saya minta 3 orang ya. Oke, pelatihan dapat free of charge ya. Dapat free of charge, nggak bayar ini semua. Karena ada anggarannya di sana, di kementerian. Nah, terus ancamannya apa? Masih banyak keluhan dari internasional pelayanan kesehatan kita masih belum benar waktu itu tuh. Sekarang sih canggih, makanya dengan ini kita minta tuh sama waktu bandaranya dibikin baru, tolong ya, kantor kami punya tempat yang untuk pemeriksaan pasien. Tempat kami harus ada layanan ini. Gede sekarang kalau Bapak Ibu, misalnya sempat ke Bali, cek klinik ya apa gitu untuk kantor kesehatan pelabuhan yang di bandaranya. Gede sekarang, dulu kecil. Benar, dulu kecil. Orang kami itu kan banyak tuh narkoba yang diselipin di mana, di perut, di vagina, di macam-macam. Waduh, mau tindakan kan? Terus, waduh, gimana nih? Mosok di kantornya bea cukai gue nih nggak etis, ini internasional, saya bilang gitu. Oh deh,
pasien dirujuk di salah. Nggak mau dirujuk salah. Gimana sih nih? Ini kan tindakan yang danger, saya bilang gitu. Ya, tapi ada politiknya lah. Saya nggak bicara politik, ternyata banyak politiknya. Makanya waktu rapat, kami minta untuk tindakan kamu tidak ada serangan ini nih di bandara supaya tidak jauh-jauh gitu ya. Nah, nanti kalau di rumah sakit juga gitu. Ini harus sediakan ini harus ini gitu ya. SDM-nya harus ditingkatkan semuanya supaya kita layanannya juga harus bagus semuanya. Nah, ketemu nih ya strateginya. Strateginya kan BO. Tingkatkan kualitas MD dengan memanfaatkan pelatihan-pelatihan tersedia di luar. Terjadi ini semuanya. Ada yang pelatihan BTCLS, ada yang NLSS, ada yang apa namanya dokter terbang ya untuk internasional, wing dan sebagainya. Terjadi semuanya. Nah, ini strateginya begitu caranya. Meskipun ada strategi-strategi yang lain ya. Strategi SO-nya optimalkan SDM dan sebagainya. Ini semuanya tentang SDM. Oke. Penetapan strategi sudah dapat. Nah, sekarang dijadikan rencana kerja operasional begitu ya. Ini ada tujuan, ada sasaran, strateginya tadi, kegiatannya macam-macam. Nah, habis itu dijabarkan by operational, kegiatannya apa, ya kan? Terus penanggung jawabnya harus ada, waktunya kapan, dananya berapa, target kinerjanya apa, gitu ya. Ini terjadi semua nih. Yang saya bikin planning terjadi semua. Oke. Memang harus demikian. Oke, ada scheduling. Demikian tambahan untuk analisis kualitatif ke kuantitatif untuk manajerial gitu ya. Oke. Ada yang bertanya, saya kirim ya ke Ibu Nurul. Kemana tadi? Kemana saya copy? Ini ya. Kemana tadi? Di download lah. Oke, terus juga sekarang ini menyiapkan itu ya. Untuk itu deh. Saya khawatir nanti takutnya salah lagi. Beres. Mana yang KKP tadi? Nggak ada. Oh, ini dia. Udah benar. Nah, ini tambahan analisis di statistik ya. Analisis tambahan saja untuk kualitatif gitu ya dalam arti. Nah, nanti untuk kualitatifnya in vivo dari kita dapat juga ya nanti. Atau kemarin sudah ngikut 30 ini? 30 belum ya? Udah, Prof. Udah ikut kemarin ya? Tinggal nanti lagi analisis praktiknya ya. Oke. Moga-moga nanti ini kalau tidak misalnya karena kebetulan saya kan yang kemarin survei ini dapatnya bagus juga ya. Mungkin saya berbagi sedikit. Hasilnya kemarin mana ya? Oke. Saya kirim ke siapa ya? Kirim ke Khalid. Nah, nanti ini jadinya begini nih kalau analisis yang kualitatif ya. Hasil kendala.
Nah, jadi hasilnya begini Bapak Ibu, kalau in vivo, kebetulan saya punya data 3017 ini. 3017 responden, karena seluruh Indonesia ya. Oke. Ini analisis kualitatifnya begini jadinya. Standar kompetensi, soalnya kita menanyakan, kebetulan yang ditanyakan semua dosen-dosen ya, dosen pendidik. Nah, tentang, tapi untuk profesi dan vokasi, bukan akademis. Nah, ini didapatkan nih di keperawatan, nih. Yang banyak, ini jawaban kualitatif yang dikumpulin begini caranya. Dan simpulannya cuma satu. Nah, gini, ini kualitatif ya. Kebidanan, nanti kalau yang kualitatif dengan metode in vivo dapatnya begini. Nah, ada simpulannya, gitu ya kata-katanya. Nih, jadi begini. Kalau yang dengan in vivo ya. Ini outputnya gini, nanti kalian minta sampai ke praktiknya keluarnya begini. Ya. Ini datanya dari Excel. 3.700 responden. Dari Excel dimasukkan ke in vivo. Ini. Teknologi laboratorium. Jadi dia akan, pertanyaan yang sama akan dikelompokkan, terus disimpulkan, terus terakhir ada simpulannya yang paling pentingnya, begitu ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan analisis. Nah, nanti pada saat ujian itu tentu saja apa namanya? Soalnya yang kita kasihkan pasti soal yang ini, data asli. Data asli ya. Data aslinya, terus nanti kalau mau bikin, hati-hati, kalau nanti bikin non parametrik harus ditransform. Nah, transformnya untuk kaitannya dengan statistik itu menggunakan yang dikatakan baik itu di atas sama dengan median. Yang dikatakan kurang di bawah median. Begitu. Ya. Nah, ini soalnya untuk ujian ya. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya untuk pemantapan materi-materi ujian? Sebelumnya. Ada Bu Nurul, Bu Eni, Pak Muhammad, Vicky, Rena, dan lain-lainnya. Sudah jelas dengan statistiknya, exercise-nya? Iya. Kalau misalnya penelitian Bapak Ibu itu menggunakan skala Likert dengan sekian banyak pertanyaan yang dikelompokkan, satu variabel beberapa pertanyaan misalnya begitu, harus ada uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau datanya sekunder dan sudah apa istilahnya cuma checklist saja, itu sebetulnya nggak perlu uji validitas reliabilitas juga nggak masalah, karena memang reka medik itu sudah apa ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah nasional atau internasional gitu ya, begitu sudah aturannya lah. Kita nggak mungkirin lagi kan merubah pertanyaan yang direka medik, begitu kan? Oke. Tinggal checklist, tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas lagi, begitu. Nah, sekarang masih ada waktu, coba saya kasih soal.
untuk exercise persiapan UAS. Ya, saya kirim soalnya dulu ke Bu Nurul. Coba ini sudah ada data, exercise, dibikin parametrik dan non-parametrik. Silakan Bapak Ibu, exercise, masih punya waktu, nanti ada sampel siapa yang presentasi. Saya masih download. Bu Nurul dibagikan ke semua sebentar. Oke. Oke. Silahkan. Ini ada umur, ada karakteristik, jenis kelamin, umur, edukasi, terus apa lagi nih? Lama bekerja, terus apa nih? Ini dan sebagainya. Oh, ini data yang ini ya. Data. Oh, kok nggak ada data yang saya kategori, yang numeriknya mana ya? Oh, enggak, jangan. Sorry. Ini data yang maksud saya jangan yang ini dulu deh. Jangan yang kategorik dulu. Sebentar, saya data aslinya dulu ya. Belum ya, sebentar. Sebentar saya. Oh, salah kirim, untungnya salah kirim. Salah kirim lagi. Sebentar, Bu Nurul, saya kasih data dulu.
Data. Data Hans ada nggak? Nggak ada ya. Sebentar ya, saya cari data yang komplit. Jangan data yang tidak komplit. Data. Data Claudia bisa nggak ya? Coba data Delphi ya. Data Delphi open. Oke. Coba data Delphi ya. Moga-moga datanya komplit. Wah, dia juga nggak komplit. Salah. Datanya nggak komplit juga. Datanya tidak komplit. Datanya cuma sedikit. Datanya cuma sedikit, saya hapus. Bentar, datanya cuma sedikit dihapus. Kita open dulu. Oke ya. Kita cari data yang bagus. Open data Hans. Data Hans itu lengkap kayaknya. Coba cari data Hans. Data Hans ada nggak? Di download saja. Data yang lengkap punya siapa nih? Data Claudia mungkin bisa, Prof. Data Claudia. Cornelia coba. Cornelia ada nggak nih? Cornelia sedang dibuka datanya. Data Claudia ya? Iya, Prof. Atau kalian sudah ngerjain data Claudia? Yang non-parametrik? Belum, Prof. Oh, belum. Kalau gitu dibuka boleh deh. Untuk atau di-share. Di-share. Ini Cornelia sebentar. Cornelia siapa lagi? Kadang-kadang datanya nih harus ambil di situ lengkap. Bentar, saya lihat Cornelia lengkap nggak nih? Kalau lengkap enak dibikin 2. Soalnya kalau sudah dikategorikan nggak ini lagi, nggak pas. Oh, ini bagus nih. Responden usia, jenis kelamin, pendidikan, pernikahan, lama kerja. Oh ya, udah ini bisa. Data Cornelia. Masih asli nih datanya. Oke. Itemnya udah. Dia bagi responsibility ini dan sebagainya ya. Responsibility, standar, reward, clarity, ini kinerja ya. Outputnya kinerja ya. Wah, ini sudah dikategorikan. Ya sudahlah. Udah dikategorikan nggak apa-apa. Exercise kan, tapi nanti kalian kalau nanti datanya numerik harus dikategorikan. Begitu ya. Sudah ada tuh tadi datanya, benar ya? Data Cornelia Cornelia ya, Prof. Baik, Prof. dibikin ini parametrik dan non parametrik ya. Baik, Prof. Jadi nggak usah univariat
Univariat pasti bisa semuanya ya. Kalau nggak bisa ya dibikin univariat dulu, bivariat, terus multivariat. Silahkan. Ya, nanti ada yang maju by sampling nanti ya, saya tak sampling satu orang untuk sudah bagus apa belum. Begitu ya. Silahkan mengerjakan. Lumayan punya waktu, Mas Ian. 1 jam, setengah jam untuk presentasi. Satu orang saja, nggak apa-apa. By sampling loh, berarti harus bisa semuanya. Kalau pas di sampling, nggak bisa ya sudah. Berarti nanti pas ujian harus... Kalau ujian statistik langsung dikumpulkan loh ya. Kayaknya Budi ikut pelajaran apa ya? Boleh enggak ikut ya? Saya boleh pulang. Buat ini kali, buat misi-misi bimbingan. Iya. Kenapa kita minta edit? Ngeri kita, aduh, nanti bisa mahasiswanya berkurang.
misalnya non parametrik linier gitu kan. Sederhana ya. Linier sederhana kan ada kinerja. Kinerja boleh kinerja total, boleh kinerja min, sama saja hasilnya ya. Jadi kinerja min dengan misalnya independennya apa? Conformity ini dari conformity dulu ya. Conformity. Responsibility. Ini ya. Oke. Kita coba ya satu-satu. Oke. Regresi liniernya. Hasilnya bermakna atau tidak nih? Banyak yang tidak bermakna. Tidak bermakna ya, betul? Ini berapa? 0,094 ya. Oke. Dicatat saja 0,094 conformity. Terus lagi. Tampil, Prof? Belum tampil ya? Oke. Belum. Oh iya, kalau data terus ini outputnya itu pasti saya harus ganti share-nya. Ini ANOVA-nya signifikannya 0,094 ya. Kita ambil ini dulu. R-nya juga ada nih. R-nya dia cuma 5% gitu ya. Oke. Oke, linear lagi. Habis conformity apa? Responsibility. Responsibility. Cek. Kelihatan nggak? Nggak ya? Outputnya nggak ya? Ada. Kelihatan nggak? Ada? Prof. Tidak ya? Tidak? Prof. Enggak, memang harus ganti lagi. Stop share. Lihat lagi. Aduh, memang begitu ya. Aduh, tidak bermakna ya. Ya, 0,781. Ya. Tolong ditulis nanti soalnya kan multivariatnya kan regresi linear berganda. Oke, satu-satu lagi. Habis responsibility apa? Standar ya. Oke. Standar bermakna tidak? Tidak juga ya. 658. Oke. Terus apalagi nih? Reward. Reward juga tidak bermakna ya. 297. Oke. Terus apalagi? Clarity. Chat. Clarity. Berapa nih? Tidak bermakna ya? 237 ya, Prof. Tidak. Tidak bermakna. Clarity nggak bermakna. Tim. Tapi pakai Pearson bermakna ya? Clarity. Tapi saya pakai clarity min tadi. Takutnya salah. Clarity. Tim ya sekarang. Oke, kita cek tim. Oh ya ya ya, I see. Tim ya. Oh ini data yang asli kali ya. Tim bermakna apa tidak? Tidak bermakna semua dong ya. Nggak bermakna semua, cuma satu ya tadi. Nah, ini mungkin data yang masih asli ya. Data asli bisa juga. Tapi ada data yang ini nih. Kita lihat ya. Yang pakai min. Total min. Itu mungkin yang ini, yang valid saja. Kita coba ya bivariat korelasi. Kelihatan semua nggak? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya, oke. Yang pakai min, berarti ini yang pakai min ini, yang ini kan ada min pakai min itu ya. Saya khawatir itu yang
Yang pakai min sekarang. Tadi kan yang ini. Nah, Bawahnya. oh ini nih yang pakai min ya. Nih. Responsibility pakai min. Standar total. Pakai min. Reward. Reward total. Reward total. Min. Nah, ini. Spirit. Terus apa? Clarity min. Clarity total min. Mhm. Terus tim ya, min ya. Reward Oke. tim tadi Prof. Reward belum? Di atas. Belum. Yang di atas Nah, itu Prof. min reward tuh. Ini ya. Min Iya. reward. Ya, Prof. Terus kinerja ya. Kinerja. Kinerja total min. Oke ya. Nah, lihat di kinerja. Ini kan ada yang bermakna ya. Nih ya. Coba kalian catat yang bermakna. Nomor 2, 3, 4. Catat ya 2, 3, 4. Lah. Apa nih tadi? Kok hilang? Ulang. Clarity dan 2, 3, 4 apa? 2, 3, 4. Berapa nih? bisa lagi Prof. Nih ya. Kinerja nih kan? Berarti 2, 3, 4 saja. Apa nih 2, 3, 4? Responsibility. Nah, kamu catat ya. Responsibility. Clarity sama team support. Team spirit. Clarity. Sama Oke ya. transpirit. Oke ya. Kita coba di ini. Kinerja min ya. Ya. Dengan apa tadi? Responsibility. Responsibility. Yang di bawahnya Prof. Sama Ini ya. Ini. Terus apa? Clarity. Sama Clarity. team spirit. Sama Clarity sama team spirit. Min. kita coba ya. Oke. Statistik. Oke ya, sudah semuanya. Udah di setup ke regresi linear berganda. Nih. Yang bermakna clarity ya. Iya. Iya. Oke. Kalau lihat menurut apa? Menurut pedoman yang nilainya 0,250 dikeluarkan. Berarti yang dikeluarkan responsibility. Kita coba ya. Responsibility dikeluarkan jadinya kayak apa? Memang tahapannya begitu biasanya. Koefisien. Nih. Berarti teams ini merupakan apa nih? Confounding factor. Kita lihat ya. Kalau ini dikeluarkan, nanti clarity nilainya berapa? Gitu ya. Ini kan 0,649 ya. Kita keluarkan ya. Tim. Nah, clarity jadi gimana? 720. 720 tadi 6 berapa? Nah, tadi berapa? 0,649 coba. 0,649 ya. 0,649 0,720 dikurangi 0, berapa tadi? 649 ya. Dibagi 0,649. Oke. Atau enggak kalau menurut statistik dan epidemiologi itu ini berdua. Jadi faktor ininya ini confounding factornya teams ya, kerja sama timnya. Terus berapa persen ini kontribusinya terhadap terjadinya kinerja bagus adalah berapa? 38%.
38,2 kan, 0,3838%. Terus hubungannya kuat. Kan 0, berapa nih? 618 ya. Udah. Itu yang parametriknya. Yang non parametriknya kayaknya nggak bagus dia. Artinya kita jadi gini, kalau sudah kan distribusinya misalnya tidak normal. Lihat distribusinya kan tidak normal. Jadi kita misalnya tadi sudah saya coba yang ini dengan kategori-kategori nih itu semua tidak bermakna Ya, tidak. ya. Yang kategori-kategori akhirnya yang dipilih yang non parametrik, yang parametrik begitu ya, yang data aslinya. Begitu saya sampaikan nanti ujiannya begitu, hati-hati harus transform. Transformnya yang diklik apa? Data yang total tadi, data total, kalian cari median, minimum dan maksimum, ya kan? Minimum maksimum langsung ditransform ya menjadi 2 kategori. Kategori baik dan tidak baik, ya kan, puas tidak puas begitu misalnya ya. Dengan median, minimum, maksimum. Yang dikatakan kurang di bawah nilai median. Yang dikatakan baik nilai median ke atas. Begitu ya. Itu saja kuncinya. Itu saja. Dan Bapak Ibu sekalian waktu kalian studinya kuantitatif pasti ketemu dengan ini. Ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan 2 minggu lagi UAS semuanya moga-moga nilainya 9 semua ya. A semua begitu. Oke. Amin. Foto dulu deh. Belum foto lagi. Ini tadi Pak Fikri, Pak Muhammad Fikri suruh jadi sampling nggak ini? Oke, sekarang foto dulu. Ya, semuanya udah buka kamera. Mhm. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Salam, salam sejahtera buat semuanya. Om Santi Om. Sampai ketemu ya. Sukses semuanya. Terima kasih, Prof. Sama-sama.